Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang litosfer. Sebelumnya perkenalkan, saya Ramal Hakim Faturwido dari kelas 101 absen 26. Nah, teman-teman, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai tentang pengertian litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang terdiri atas batuan dan mineral serta merupakan lapisan paling luar dari struktur bumi. Kemudian, materi yang kedua kita masuk ke struktur litosfer. Di sini tertulis struktur litosfer ada dua, yaitu kerak bumi merupakan lapisan paling luar, terdiri kerak benua dan kerak samudra. Yang kedua ada mantel atas, yakni lapisan di bawah kerak bumi yang bersifat plastis. Tetapi teman-teman, struktur litosfer itu terdiri dari 3 bagian. Nah, kita bisa simak video berikut. Teman-teman, litosfer ini terbagi menjadi 3 bagian. Inti luar, inti dalam, dan inti bumi. Inti bumi memiliki jari-jari sebesar 3.500 km. Kemudian ada mantel bumi atau selimut bumi, ketebalan 2.900 km. Dan yang ketiga ada kerak bumi dengan ketebalan 32 km. Litosfer ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu sial atau silium aluminium. Yang kedua sima atau silium magnesium. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi, teman-teman. Kita masuk materi yang ketiga yaitu komposisi litosfer. Komposisi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama merupakan batuan metamorf, batuan sedimen, dan batuan beku. Batuan metamorf terbentuk dari perubahan tekanan dan suhu tinggi. Batuan sedimen merupakan hasil pengendapan material yang tertransportasi. Kemudian batuan beku dihasilkan dari magma yang membeku, teman-teman. Nah, saya juga mencantumkan video yang bisa kita simak dengan baik-baik. Apa sih batuan sedimen itu? Batuan sedimen terbentuk dari tumpukan pasir, lumpur, atau sisa makhluk hidup yang mengendap dan mengeras selama jutaan tahun. Nah, kemudian awalnya batuan lain hancur karena angin, hujan, atau air. Pecahannya terbawa ke sungai atau laut, lalu mengendap di dasar. Lama-lama endapan ini tertimbun, tertekan, dan berubah jadi batu. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu merupakan batu pasir yang dari tumpukan pasir. Kemudian di sini ada batu kapur yang dari sisa cangkang makhluk laut. Kemudian biasanya batuan sedimen ini punya lapisan-lapisan jelas dan banyak ditemukan di sungai, danau, atau tebing. Oke, kita masuk ke proses geologi yang membentuk litosfer. Yang pertama ada gempa bumi, getaran akibat pergerakan lempeng bumi. Kemudian ada vulkanisme, aktivitas gunung api yang menghasilkan batuan baru. Dan yang terakhir di sini ada tektonisme, pergerakan lempeng tektonik yang membentuk gunung dan patahan. Lempeng tektonik di Indonesia. Nah, teman-teman, jadi Indonesia itu terletak di pertemuan 3 lempeng utama, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, yang mengakibatkan seringnya gempa bumi dan aktivitas vulkanik tinggi, menjadikannya salah satu wilayah dengan aktivitas tektonik paling aktif di dunia. Kita masuk ke alam hasil litosfer di Indonesia. Yang pertama pegunungan, ada Pegunungan Jayawijaya, kemudian ada dataran rendah yaitu pantai utara Jawa, Sumatera Timur, kemudian ada gunung api, Gunung Merapi, Semeru, Krakatau, dan yang terakhir dataran tinggi ada Dieng, Malang, dan Toraja. Baik, kita masuk ke dampak positif litosfer. Yang pertama di sini ada sumber daya alam seperti mineral dan batuan. Kemudian ada tanah subur akibat aktivitas vulkanik. Dan yang terakhir di sini ada wisata geologi seperti kawah dan juga pegunungan. Nah, teman-teman, kita bisa menikmati dampak positif dari litosfer. Salah satunya ini, yaitu wisata geologi pegunungan. Saya menaiki puncak Galunggung, yaitu puncak Dora, teman-teman. Bisa dilihat lautan awan yang sangat indah sekali, teman-teman.
Ada dampak positif, pasti ada juga dampak negatif teman-teman. Ini merupakan dampak negatif litosfer. Yang pertama, letusan gunung api yang berbahaya teman-teman. Kemudian tanah longsor akibat erosi. Dan yang terakhir, gempa bumi yang merusak teman-teman. Ini dia teman-teman, video cuplikan dari letusan gunung api yang sangat berbahaya. Lihat teman-teman. Waduh, sangat mengerikan ya. Ini dia semburan lava yang sangat mengerikan teman-teman. Kemudian di sini ada juga cuplikan video dari tanah longsor akibat erosi di Depok teman-teman. Saya mengambil video ini dari TikTok. Lihat teman-teman, sangat mengerikan sekali ya. Nah, dan yang terakhir di sini cuplikan video dari terjadinya gempa bumi teman-teman. Bisa dilihat guncangan yang sangat mendebarkan sekali teman-teman. Video ini saya ambil dari TikTok dan menurut keterangannya ini terjadi di Jepang teman-teman. Lihat mobil yang tadinya diam ini terombang-ambing karena getaran dari lempeng bumi teman-teman. Aspal pun terjadi pembelahannya teman-teman. Waduh, sangat mengerikan sekali ya. Baik, kita masuk ke mitigasi bencana akibat proses litosfer. Yang pertama, kita bisa membangun bangunan tahan gempa. Kemudian, edukasi dan simulasi bencana. Dan dengan melakukan pemantauan aktivitas vulkanik teman-teman. Dan masih banyak lagi antisipasi yang bisa kita lakukan. Nah, jadi teman-teman, peran kita dalam pengelolaan litosfer itu dengan konservasi tanah dan hutan, pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, pengurangan risiko bencana alam. Kewajiban kita sebagai pelajar apa? Kewajiban kita yaitu membuang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Jangan kita sepelekan hal tersebut. Oke? Wah, tidak terasa teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi yaitu kesimpulan. Jadi, litosfer merupakan bagian penting dari lingkungan geosfer fisikal Indonesia. Aktivitas tektonik, vulkanisme, dan erosi membentuk bentang alam yang beragam. Kemudian kita sebagai manusia harus memahami dan mengelola litosfer dengan sangat bijak teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Cukup sampai sini saja penjelasan saya mengenai tentang litosfer. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan yang tidak disadari. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.